Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mailinda Sari dengan NPM 2417051028. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 10 untuk mata kuliah basis data. Di sini di pertemuan 10 itu materinya adalah instalasi Laragon, DDL, dan DML pada SQL. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama, praktikan dapat melakukan instalasi Larago dengan benar. Yang kedua, praktikan mengetahui konsep DDL. Ketiga, praktikan mengetahui konsep DML. Dan keempat, praktikan mampu mengimplementasikan DDL dan DML dengan query SQL. Untuk materinya yang pertama yaitu Laragon. Laragon adalah sebuah paket aplikasi atau portable development environment yang digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi web secara lokal di komputer. Laragon menyediakan server lengkap seperti Apache, MySQL atau MariaDB, PHP, dan PHP sehingga pengembang bisa membuat, menguji, dan menjalankan website tanpa perlu koneksi internet. Nah, ini di sini praktikan disuruh untuk menginstalasi Laragon. Itu yang pertama, buka linknya. Habis itu bakal jalan kayak gini. Scroll sampai ketemu versi 6. Habis itu uh, klik asset, terus download. Habis itu setelah diinstal bisa langsung di run. Yang kedua itu ada SQL. SQL atau Struktur Query Language adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. SQL telah menjadi standar bahasa yang digunakan untuk mengelola berbagai sistem database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, atau SQL Server. Pada SQL terdapat DDL dan DML. Apa sih DDL? DDL adalah singkatan dari Data Definition Language. DDL adalah kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema database. DDL memungkinkan untuk membuat, mengubah, atau menghapus objek database seperti tabel, indeks, tampilan, dan sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa pernyataan DDL yang umum digunakan dalam SQL. Yang pertama itu create. Pernyataan create digunakan untuk membuat objek database baru seperti tabel, tampilan, indeks, dan sebagainya. Nah, di sini terdapat contoh yang pertama yaitu membuat database baru. Itu create database, nama, terus database. Contohnya create database universitasnya itu bakal berhasil membuat database universitas. Habis itu kita juga bisa buat tabel baru dengan perintah create tabel, terus nama, tabel dalam kurung, habis itu nama, kolom tipe 1, kolom 1 tipe, terus data, nama, kolom 2 tipe, terus data, terus tutup kurung. Nah, contohnya create tabel jurusan, habis itu ID jurusan, terus tipenya integer, habis itu datanya itu primary key auto increment itu kalau dia tuh primary key-nya sebagai primary key. Nah, habis itu nama jurusan, terus tipenya varchar, panjangnya 50, nah nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, create tabel jurusan, membuat tabel bernama jurusan, terus ID jurusan, integer primary key auto increment, kolom ID jurusan bertipe integer dengan sebagai primary key. Auto increment digunakan untuk otomatis menambah nilai setiap ada data baru. Nama, jurusan, varchar status, not null. Nah, kolom nama jurusan bertipe varchar dengan panjang maksimal 100, terus not null, memastikan kolom ini tidak boleh kosong. Habis setelah create itu ada alter. Alter ini digunakan untuk mengubah struktur objek database yang sudah ada. Misalnya alter table digunakan untuk menambahkan kolom baru ke tabel yang sudah ada atau mengubah tipe data kolom. Nah, untuk nambah kolom suatu tabel itu alter table, nama table, terus habis itu add nama, kolom tipe, terus data.
add nama, kolom tipe data. Contohnya, alter table, jurusan, add email varchar 100, banding 100, terus add telepon varchar 15, add tanggal berdiri, terus integer. Nah, ini kan tadi cuma ada ID jurusan, nama jurusan. Habis itu ditambahin di tabel jurusan itu ada email, telepon, telepon, terus tanggal berdiri. Ini juga tipenya sesuai dimasukin. Nah, habis itu ada menghapus kolom tabel. Itu pakainya alter tabel nama tabel, drop kolom nama kolom. Contohnya alter tabel jurusan, drop kolom telepon. Nah, kan tadi ada telepon. Nah, ini kalau dihapus pakai komen ini, teleponnya bakal hilang. Habis itu ada ganti nama atau tipe data kolom dalam tabel. Perintahnya itu pakai alter table, nama, table, change, change nama, kolom, lama nama, kolom, baru tipe, terus data. Contohnya, alter table jurusan, change tanggal, berdiri, jadi tanggal didirikan, terus date. Nah, kan tadi di sini ini tanggal berdiri, terus diubah jadi tanggal didirikan. Tipenya date, karena kan tanggal, jadi pakai date. Habis itu ada rename. Rename itu mengubah nama objek dalam database, seperti tabel atau kolom. Berkomennya itu rename table, nama table, lama, TO nama, table baru. Habis itu contohnya itu ada rename tabel jurusan tuh daftar jurusan. Jadi tadi nama tabel jurusan itu diubah jadi namanya daftar jurusan. Di situ ada drop. Pernyataan drop digunakan untuk menghapus objek database yang tidak diperlukan lagi. Misalnya, drop table digunakan untuk menghapus tabel dari database. Eh, Pertama-tama itu kita buat table test, create table test, ID test integer. Nah, untuk menghapus tabel itu pakai drop table test. Nah, nanti bakal ada konfirmasi lokal hostess, do you really want to execute the table test? Nah, ini kita pencet oke aja. Setelah itu ada DML. DML adalah singkatan dari Data Manipulation Language. DML adalah kelompok pernyataan dalam SQL yang digunakan untuk memanipulasi atau mengubah data dalam database. DML memungkinkan untuk menyisipkan, memperbarui, menghapus, atau mengambil data dari tabel dalam database. Yang pertama ada insert. Pernyataan insert digunakan untuk menyisipkan atau insert data baru ke dalam tabel. Berkomennya itu insert into nama, tabel, kolom 1, kolom 2, value, dalam kurung, isi, kolom 1, isi, kolom 2. Contohnya itu insert to daftar jurusan, ID jurusan, nama jurusan, email, terus tanggal didirikan, value, 1, teknik informatika, emailnya. Nah, ini kan ID jurusan, nama jurusan, email, tanggal didirikan. Jadi, value-nya itu ID jurusannya itu 1, terus nama jurusannya teknik informatika, habis itu emailnya informatika, Gmail, example.com, terus tanggal didirikannya itu 2020 sampai 2020 bulan 8 tanggal 1. Nah, ini nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, kan ID jurusan, nama jurusan, email, tanggal didirikan. Jika ID menggunakan atau increment bisa juga tidak perlu insert value untuk kolom ID karena akan otomatis terisi. Contohnya, langsung aja insert into daftar jurusan, nama jurusan, email, tanggal didirikan, value. Nah, dia tetap sama aja kayak gini, tapi bedanya dia nggak usah pakai ID jurusannya karena auto increment. Nah, habis itu ada update. Pernyataan update digunakan untuk memperbarui data yang ada dalam tabel. Itu caranya update nama tabel set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, terus where kondisi. Nah, contohnya itu update daftar jurusan, set email, update email,
Gmail example.com where ID jurusan satu. Nah, tadi kan teknik informatika tuh emailnya informatika gmail example.com kan. Nah, di sini ini tuh update buat memperbarui datanya karena di set update email example.com. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini, teknik informatika. Nah, where ID jurusan ini buat eh di mana yang mau diubah gitu. Karena kita masukin ID jurusan satu, jadi aku ubah itu di ID jurusan satu, nama jurusan teknik informatika. Kalau misal where ID jurusan ini kita isi dua, itu yang keubah bakal di ID jurusan kedua, yaitu jurusan sistem informasi. Nah, habis itu ada select. Pernyataan select digunakan untuk mengambil atau melihat data dari satu atau lebih tabel dalam database. Nah, buat nampilin semua data dalam tabel itu pakai komen select bintang from nama tabel. Nah, contohnya itu ada select bintang from nama tabelnya apa. Kita kan tadi buatnya daftar jurusan. Jadi select bintang from eh, daftar jurusan. Nah, ini bakal munculin data yang ada di tabel daftar jurusan. Habis itu ada eh, cara buat nampilin data pada kolom tertentu, yaitu dengan select nama kolom from nama tabel. Nah, ini ada contoh select nama jurusan from daftar jurusan. Nah, nama kolomnya itu ambil dari nama jurusan, terus from, nah, nama tabelnya itu daftar jurusan. Jadi yang bakal muncul cuma kolom nama jurusan aja. Di sini juga ada delete. Pernyataan delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Komennya itu pakai delete from nama tabel where kondisi. Nah, contohnya ada delete from tabel daftar jurusan where ID jurusan 7. Nah, tadi kan 7 itu biologi jurusannya. Nah, di sini setelah dihapus itu akan hilang biologi. Jadi cuma sampai 6 akuntansi. Setelah itu ada cara membuat print key pada tabel. Yang pertama-tama caranya itu buat tabel yang isinya primary key yang akan dijadikan print key pada tabel lain. Saat ini sudah dapat tabel daftar jurusan dengan primary key-nya adalah ID jurusan yang tadi kan. Nah, habis itu buat tabel lain yang akan memiliki atribut print key yang merajuk ke primary key tabelnya. Yang ketiga, dalam modul ini akan membuat tabel mahasiswa yang memiliki atribut print key yaitu ID jurusan. Nah, habis itu kita buat tabel baru yaitu namanya tabel mahasiswa. Itu isinya ada NPM sebagai primary key-nya. Habis itu ada nama siswa. Habis itu ada ID jurusan sebagai print key. Nah, NPM primary key dari tabel ini, terus nama mahasiswa itu nama mahasiswa, terus ID jurusan. Kolom ini adalah print key yang merujuk pada ID jurusan di tabel daftar jurusan. Nah, ini ya untuk tampilannya. Ini kalau sebagai print key, ini sebagai primary key bakal warnanya kuning, terus kalau print key dia bakal silver atau abu-abu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.